kalau butir itu kopi pagi, ruang di mana teman-teman bisa ditemenin ngopi paginya. Nah, kalau Rihla itu adalah jalan pulang menuju Baitullah. Jadi pastikan teman-teman jika mau pulang ke Baitullah, tinggal kontak kami, hubungi Ambu, hubungi Umi, terus kemudian kita berangkat bersama Rihla. Gitu. Ya, siap. Oke. Oke, teman-teman. Tujuannya kita ini semuanya adalah untuk bisa mendapatkan inspirasi saling belajar ya, dan mungkin juga bisa berbagi sharing-sharing karena semuanya juga atas pengalaman. Mungkin kita bisa disebut lebih kepada praktisi ya, lebih banyak di lapangannya, dan teori juga kami dapatkan, namun penyesuaian biasanya seperti itu, karena kalau praktisi mah biasanya menyesuaikan ya. Dan insya Allah semua yang kami sharing ke teman-teman ini selalu berdasarkan pengalaman kami ya, jadi insya Allah benar-benar sesuai dengan teori dan prakteknya ya. Amin. Betul banget, betul Ambu. Karena hari-hari kita kan gini, kadang-kadang kayak kita kalau di dunia akademis ya Ambu, Iya, dosen itu dia kalau secara akademis dia harus memiliki persyaratan, misalnya dia telah menempuh pendidikan S2 atau S3 seperti itu. Tapi di dalam dunia akademis juga biasanya pihak akademik itu membutuhkan dosen praktisi, dan itu benar-benar tidak harus letterlux, misalnya dia harus lulusan S1, S2, S3 gitu. Bahkan kalau praktisi dibayar lebih besar lagi dari dosen reguler gitu. Kenapa? Betul. Karena dia benar-benar sudah mengalami apa-apa yang disampaikannya, bukannya sekedar teori. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini Umi dan Ambu ini ngobrolin apa sih gitu, kita ngobrolin pengalaman hidup ya, pengalaman perjalanan sebagai pesyiar Baitullah, pengalaman perjalanan kita dalam menjalani bisnis berbagai ini ya Ambu, berbagai fashion gitu kan, berbagai core bisnis gitu, dan akhirnya sampai di titik saat ini gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Men. Oke Umi, sekarang ini apa sih yang bakal kita bahas hari ini tuh masih berkaitan sama kemarin ya? Tentang Masih berkaitan. Betul. Masih berkaitan. Umi spill dulu ya sebentar. Oke. Umi spill dulu. Jadi insya Allah nih teman-teman, kalau yang kemarin nyimak barangkali masih ada yang apa sih kemarin tuh ya, aku tuh pengen tahu yang ini gitu, tapi malu bertanya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Ini aku sebenarnya kan gini, kenapa enggak ya materi yang one minute kajian pesyiar Baitullah itu diangkat juga ke butir, karena kan gini, beda ya gini, orang itu ada yang malas, ada yang rajin, benar gak teman-teman? Nah, yang rajin itu dia mengkaji gitu, bukan hanya sekedar membaca, tapi kemudian dia mengkaji, mendengarkan, membaca, memahami, meresapi, mengkaji sampai akhirnya jadi ilmu buat dia, jadi pemahaman buat dia. Tapi Ambu, ada juga yang malas tuh hanya sekedar baca, nggak paham apa maksud Ambu apa ini teh gitu. Jadi setiap pagi Ambu nge-share tuh apa sih maksudnya. Nah, akhirnya Umi kepikir gitu, terinspirasi, ya udah kenapa nggak kita bahas di sini sih. Jadi Ambu leluasa gitu untuk memberikan penjelasan tentang hal ini gitu, dan pasti yakin karena kajian one minute ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk pesyiar Baitullah. Kalau kita kaitkan dengan profesi-profesi lain juga sebenarnya relate gitu, dan sebenarnya semua profesi membutuhkan ini kan gitu. Jadi aku ya udah oke, kita kaji. Nah sekarang ini nih titik tekannya hari ini yang mau kita bahas adalah pesyiar Baitullah, profesi pesyiar Baitullah, konsultan Rihla ini bukan wajib ya, insya Allah harus memiliki karakter mulia, bahagia, sejahtera. Karena dalam perjalanannya kita akan selaras dengan jalur langit kan Ambu. Jadi langitnya iya, buminya iya. Oke, karena ini anggaplah Ambu yang membuat narasinya, Ambu yang membuat materi-materi yang setiap hari disampaikan. Jadi kayaknya Umi mah cuman nambah penguatan, nambah sedikit bumbu-bumbu, Ambu yang menyampaikan gitu. Ya tuh.
Ya terima kasih banyak Umi. Memang benar sih. Sebenarnya kemarin-kemarin ini tuh aku tuh apa review perjalanan One Minute kajian pesiar Baitullah setelah 100 hari ya. Karena nggak terasa, aduh ini udah 100 hari berarti ada 100 materi yang aku share gitu kan. Harusnya mah ada syukurannya Bu, 100 episode One Minute kajian pesiar itu. Nah, pas aku lihat-lihat, aduh kayaknya sayang banget nih yang dulu-dulu gitu kan. Ini kayaknya harus diulangi lagi karena kan apa ilmu itu semuanya kan repetisi kan sebenarnya. Gitu kan. Betul, betul. Nah, jadi sebenarnya teman-teman nggak ngerasa tuh kalau aku lagi pengulangan gitu. Dan ini tuh aku mulai lagi tuh, udah mulai dari kemarin sih, kemarin banget gitu. Aku ulang lagi aja, kata aku tuh gitu ya. Aku pilih-pilih gitu yang menyesuaikan dengan kondisi teman-teman pada saat ini gitu. Dan memang aku sendiri bilang gini, wow takjub banget gitu ya, ternyata ambu teh lamun dibukuin mah itu udah jadi buku Mi gitu kan. Iya benar. Dan Umi tuh tukang mulungan. Ya aslinya tukang mulung. Jadi Umi punya kayak misal gini, punya satu space kayak channel, bukan channel, satu space Telegram yang Umi tuh setiap yang yang Ambu tuh setiap Ambu share ilmu pasti Umi tuh kayak bukan Umi dokumentasikan di satu itu gitu, di satu page itu gitu. Jadi insya Allah apa yang Ambu sampaikan nggak pernah Umi hapus, nggak pernah Umi delete bahkan gitu ya, bahkan di grup GA Cerila itu sendiri sampai dengan detik ini belum ada satupun materi yang terdelete gitu kan, yang terdelete. Dan itu Umi lagi ke Telegram untuk kayak suat nih gini, kalau teman-teman mau kapasitas dirinya naik, di upgrade, maka yang pertama kali harus mau dilakukan adalah berilmu. Nah berilmu itu sebenarnya kan dari mana aja ya Bu, berilmu tuh nggak dari mana aja, tapi saat ini yang ibaratnya gini, sesuatu yang istiqomah itu kan lebih baik dari 1000 karomah. Dan teman-teman harus benar-benar menyadari bahwa yang saat ini istiqomah berbagi ilmu ya Ambu gitu, makanya ya udah aku manfaatkan itu sebagai nanti suatu saat jadi bekal gitu. Suatu saat Allah beri apa namanya, beri kesempatan terus kita jadi besar gitu kan, kita jadi dapat kesempatan jadi besar, itu tuh bisa dibagikan lagi gitu. Itu sih Ambu. Insya Allah, terima kasih banyak Mi. Ya, aku jadi ingat pada diriku sendiri Mi. Itu pernah aku lakukan ketika Bapak almarhum Juli Irmayanto melakukan hal yang sama. Jadi ya aku juga sama nyimpen di Telegram waktu itu gitu kan, ilmu-ilmu beliau. Dan sampai sekarang itu suka jadi acuan lah gitu ya. Kalau misalnya ada yang terpakai dipakai, kalau yang belum terpakai ya disimpan lagi. Dan itu tuh memang kepake banget gitu. Nah contoh kayak sekarang ini tuh kenapa ada materi yang menyampaikan bahwa pesiar Baitullah tuh harus memiliki sikap yang mulia, terus juga bahagia dan sejahtera gitu. Karena kan kita tuh berkaitan dengan pelayanan ya Umi. Walau bagaimanapun yang namanya pelayanan itu hati tuh harus benar-benar apa ya, hati tuh nggak bisa mengedepankan apa yang sedang terjadi pada kita saat ini gitu. Jadi kalau misalnya nih Umi sebagai seseorang yang akan berangkat umroh gitu kan, Umi butuh informasi kan dari saya gitu. Saya misalnya hatinya lagi kalut gitu kan, lagi mikirin segala macam gitu. Terlihatlah di wajah gitu. Mungkin Umi bisa ngobrol enak sama saya, tapi hati Umi pasti, aduh kok nggak gimana ya, akhirnya nggak yakin kan, jadinya nggak closingan gitu. Apalagi kalau misalnya saya ada harapan, aduh nih si Umi kalau closing berdua aja, aku bakal dapat nih 5 juta mah gitu di tangan gitu kan, udah ngitung kan gitu. Sebenarnya sih nggak ada yang salah sama itu gitu, karena memang kita ada faedahnya kan, ketika kita menawarkan ada jamaah daftar ya kita dapat faedahnya gitu. Nah cuman karena gini, kemarin kan kita bahas tuh Mi, kita itu pekerjaannya memang duniawi tapi berkaitan dengan akhirat gitu kan, dan itu tuh berkesinambungan terus menerus, tidak bisa kita pisahkan. Dan ini tuh bisa dikategorikan bahwa kita ini bagian dari stafnya Allah gitu, stafnya Allah di bidang umroh haji gitu kan.
Nah, namanya stafnya Allah kan beda ya Mia gitu kan. Jadi ibaratnya kita tuh bakal sih dikasih gitu kan, gajian lah gitu kan, Iya. bonus tuh bakal dikasih gitu. Hmm. Cuman kan beda gitu kan, caranya gitu, cara kerjanya beda, cara penilaiannya dari Allah juga beda gitu, nggak kayak kita kalau bekerja di manusia gitu. Nah, apa sih yang membuat kita tuh mulia? Mulia tuh gimana sih gitu kan? Kategori mulia tuh kan biasanya tuh dianggapnya tuh tinggi banget ya Mia. Kayak yang manusia yang harus suci dan sebagainya. Enggak sih, sebenarnya bukan itu gitu. Kategori mulia itu ikhlas gitu. Jadi apa teman-teman kalau punya pikiran bahwa mulia itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin kita miliki, sebenarnya kita tuh dalam kategori mulia loh. Kayak Umi ngebesarin anak-anak sendiri. Umi tuh mulia banget gitu kalau menurut aku gitu kalau karena di situ Umi ikhlas gitu kan, terus kita gitu kan dalam mungkin teman-teman di sini yang menyaksikan ada Teh Ani gitu kan, kategorinya menurut saya mulia gitu karena Teh Ani ikhlas gitu kan ketika melayani para tamu Allah, melayani keluarga dan sebagainya gitu. Jadi itu yang harus kita miliki gitu. Jadi bukan mentang-mentang dia jamaahnya tim, misalnya nih Ambu harus melayani jamaahnya Umi gitu. Jadi kan bukan closingannya langsung Ambu gitu. Ambu tuh suka jadi kayak yang hare-hare gitu kan, atau yang apa ada jadi berhitung gitu. Jadi hitungan bensin lah, apalah gitu kan. Nah, itu tuh adalah bukan karakter yang mulia kalau menurut saya gitu kan. Jadi walaupun siapapun itu jamaahnya, walaupun itu bukan jamaah kita, dan jangan pernah berpikir walaupun itu bukan jamaah kita, kita sahabat juga gitu kan. Itu jangan gitu kan. Tetap yang namanya melayani mah ya melayani aja. Itu yang satu mulia dulu Demi yang kita bahas. Ya, iya. Dan ini tuh karakter mulia ini kan diajarkan oleh Rasulullah ya sebetulnya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih dahsyat lagi ketika Rasulullah memberikan teladan kepada kita. Contoh saat di Madinah itu ada seorang Yahudi yang dia itu benar-benar benci banget sama Rasulullah, gitu. Benci banget. Sampai setiap pagi itu kan udah Yahudi, udah miskin, udah pokoknya semuanya aja ya. Ada aja di Udah situ miskin, ya, si orang itu. udah compang-camping dan sebagainya, tapi karakter mulianya Rasulullah adalah beliau selalu datang gitu, di setiap paginya datang memberikan sarapan gitu kan untuk dia. Oh ya, buta lagi kalau nggak salah, buta lagi ya selain itu. Betul. Nah, kemudian ngasih sarapan dan yang Disuapin menyuapi lagi ya, itu Mia? Rasulullah. Disuapin, Masya Allah. Itu kayak apa ya? Kayak kita tuh kayak kalau mikir ya Allah, sedemikian dahsyatnya Rasulullah, kayak amazing banget gitu. Kita bisa nggak ya kayak dia gitu? Dia dengerin gitu ya kalau dia tuh disumpah serapah gitu kan sambil nyuapin tuh gitu. Ya betul. Kan kadang kalau kita mikir, aduh kita mah kadang kalau bertemu orang yang kayak misalnya peminta-minta terus dia bikin kayak manuver apa gitu, kadang suka kita ilfil gitu, nyebelin gitu ya. Ini mah bahasa kitanya sebagai manusia tuh seperti itu. Tapi Rasulullah tuh bisa mengesampingkan itu semua gitu. Sampai suatu waktu ketika Rasulullah wafat gitu, terus yang menyuapi itu adalah Abu Bakar. Iya, ceritanya para sahabat itu pengen meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Bukan oleh Rasulullah gitu kan. Terus kayak Abu Bakar si Yahudi miskin itu nanya, kamu bukan Rasulullah. Sambil ngomongin Rasulullah kan gitu, benci bla 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 segala macam. Tapi Abu Bakar juga jabatin gede ambeknya minyak. Kalau Umar yang gede ambek, Umar yang gede ambeknya. Benar-benar. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa terkendali lah gitu. Benar. Kata Abu Bakar, sekarang yang nyuapi kamu itu bukan beliau itu yang selalu engkau kata-katain dan sumpah-sumpahin setiap harinya. Ya Allah, beliau, dan akhirnya nangis sampai akhirnya masuk Islam gitu kan. Jadi Masya Allah, seperti itulah ya karakter mulianya seorang Rasul gitu. Rasul kenapa jadi sosok teladan untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Bukan sosok teladan, bukan hanya untuk umat muslim saja, tapi
orang-orang yang kadang bukan muslim pun mereka kalau mendengar kisahnya, mendengar ceritanya, mereka juga terinspirasi gitu oleh Iya, Rasulullah. betul. Seperti itu. Iya, dan karakter Dan mulia ini ini sebenarnya adalah berhubungan dengan ketika kita menghadapi setiap persoalan hidup yang ada gitu, Mi. Karena kan di dalam yes. persoalan hidup itu kita kan selalu seperti naik jet coaster ya, Mi, up down Betul. gitu kan, downnya juga down banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya setiap progres yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan, di luar ekspektasi gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya tidak dikuatkan dari karakter mulia ini, insya Allah banyak yang akhirnya tuh muntaber, mundur tanpa berita. Biasanya kan seperti itu. Jadi syukur, ikhlas, Iya, sabar itu tuh pondasi banget buat kita semuanya dalam dimiliki. menjalani kehidupan ini. Setiap manusia itu pasti ada ujiannya, beda-beda gitu kan. Dan kadarnya juga tidak bisa disamakan. Jadi misalnya nih teman-teman selalu membanding-bandingkan gitu ya diri kita sama orang lain yang suksesnya itu berbeda. Terima kasih Bu Mel. Terus juga membandingkan dengan teman-teman dengan orang-orang yang ibaratnya sudah dalam kehidupan di tingkat level yang berbeda. Itu kita nggak bisa. Apalagi kalau memang dia dari lahirnya itu old money gitu kan. Old money itu udah kaya dari sononya gitu kan. Nah itu tuh nggak bisa gitu kan. Apalagi kita menyamakan dengan itu tuh nggak bisa. Apalagi sampai kita iri pada orang yang begitu, aduh bahaya banget pada gitu orang kan. Yang begitu, hidup kita tuh banyak merugi akhirnya gitu. Jadi karakter mulia ini tuh memang wajib kita miliki. Jadi teman-teman, mulia itu bukan berarti teman-teman harus suci. Nggak ada sih orang yang suci. Saya juga bukan berarti suci gitu. Tapi saya berupaya bagaimana saya selalu bersyukur, bagaimana saya selalu ikhlas, bagaimana saya selalu sabar. Dan itu tuh dilatih gitu kan, dilatih. Bukan berarti memiliki rasa syukur, ikhlas, sabar itu bawaan dari lahir, enggak. Itu tuh hasil dari latihan gitu. Baik Umi, baik saya gitu. Dan kita nggak sempurna ya, Mi. Kadang-kadang nilai kita skorsnya mungkin bisa 70, bisa 20, bisa 30 ya, gimana kondisi kita juga. Iya, betul. Kadang di setiap kondisi, setiap ujian yang hadir, kita kadang bisa punya nilai plus, kadang bisa punya nilai minus. Jadi ada saat-saatnya, kadang kita kan iman itu kan yazid wa yanfus ya Ambu. Iman itu naik turun, naik turun. Saat iman di saat iman turun itu bisa jadi kita nilainya minus gitu. Sabar kita nggak terlihat gitu ya. Sabar kita nggak terlihat. Syukur kita kurang gitu kan, syukur kita kurang, kadang kita fokus pada persoalan. Nah ini yang kemudian Umi kok kayak tertarik banget untuk ngegali ini lebih dalam lagi. Kenapa? Karena ini sebetulnya yang akan menguatkan kita di ranah apapun kita berdiri gitu, di ranah apapun kita mengerjakan. Iya. Gitu. Jadi karena ibaratnya gini, kita baru diamanahi tim beberapa aja dengan segenap persoalannya ya. Jadi Umi benar-benar belajar banget gitu saat ini gitu, betapa Allah ketika akan menitipi sesuatu yang besar itu, kita harus bisa menghandle yang kecil-kecil dulu gitu. Oke, sekarang kita mau kan impian terbesar Umi saat ini adalah, ya Allah kalau diizinkan, kalau Engkau izinkan ya Allah, kan hamba akan gini, ya Allah, jalan siar ini adalah jalan yang insya Allah akan jadi Umi deal-dealan nih sama Allah gitu kan. Jalan siar ini adalah jalan yang akan aku jadikan langkah untuk aku bisa menjadikan semua apa yang aku lakukan ini jadi amal soleh gitu di bumi ini gitu kan. Jadi amal soleh bekal menghadapmu gitu. Ya Allah, karena ini jalan yang akan aku jadikan sebagai media gitu kan, media yang akan aku jadikan sebagai itu, maka bantu aku untuk jadi kayak bahasanya mah semesta mendukung teh gini ya, bahasa kekinian mah. Jadi bantu Allah untuk menghadirkan kekuatan besar di alam semesta ini agar apa-apa yang aku niat dan cita-citakan ini insya Allah mulia terwujud gitu kan. Jadi kan terfikirlah untuk ya Allah, bismillah, Allah karuniai pasukan yang banyak gitu kan, pasukan pesiar Baitullah yang banyak gitu kan, ribuan gitu.
Nah, saat ini tuh ketika baru dikasih 1, 2, 3 itu dengan berbagai persoalan hidupnya kan Ambu. Jadi Umi baru menyadari gitu bahwa Masya Allah ya, ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh membina mereka gitu, ibarat dalam arti baik itu penguatan, baik itu memberikan ilmu gitu ya Ambu, walaupun Iya. sedikit yang Umi bisa, ternyata dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh mereka gitu, dan kadang Iya. satu persoalan aja itu bisa menguras banget energi gitu Ambu. Iya. Kayak misalnya persoalan yang gak selesai-selesai, dan itu melibatkan bukan cuman persoalan apa ya, cara bersyiar terus apa, tapi lebih Iya. kepada apa yang di belakang layarnya tuh yang menjadikan benteng atau tantangan untuk dia akhirnya bisa berbuat banyak di sini gitu Ambu. Iya, betul, betul, betul. Kayak beres dulu nggak sih dengan rumah tangganya, beres Iya. dulu nggak sih dengan Iya. anak-anaknya, beres kayak gitu kan. Iya, betul, Nah, Masya betul. Allah, dan itu tuh luar biasa. Dan Umi yakin sih kalau misalnya Umi bisa melewati ini semua gitu ya, jadi bisa mengkondisikan teman-teman sampai kemudian tim teman-teman ini akhirnya punya kesadaran, terbangun mindsetnya, itu Iya. sudah terdeliver, ibaratnya dakwah kita tuh udah berhasil lah ibaratnya gitu ya, kalau di dalam dunianya zaman Rasulullah tuh gitu Iya, kan, dimana betul. orang udah bilang gitu kan. Iya, Kan iya. teman-teman sahabat Rasulullah itu ketika bilang yes gitu ya, kayak contoh waktu itu Muazin Bilal atau Yasir Umayyah gitu ya, Umayyah Yasir, Yes. itu orang-orang terdahulu yang bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bergabung, mereka bergabung itu kan dengan segenap hati, sepenuh jiwa, mereka ibaratnya nyawa mereka persembahkan gitu untuk Allah. Kan atas dasar apa itu semua dilakukan? Atas dasar keyakinan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan kecintaan itu kan tidak serta-merta tumbuh begitu saja, dipupuk Iya. dengan keyakinan, dengan kekuatan pemahaman kan Ambu. Dan Iya, kekuatan betul, pemahaman ini yang ibaratnya mah kita yang punya kewajiban untuk mendeliver itu ke tim kita gitu kan, ke orang-orang di sekitar kita gitu. Yes, benar Gitu, sekali Umi. Ambu. Dan itu memang pasti akan kita hadapi. Makanya kalau misalnya kita nggak cukup ilmunya gitu ya, apalagi karakter mulia itu kita nggak dalemin gitu, ya pasti kita juga rada kurang sabar pasti menghadapinya gitu. Kita mau udah pengen lari, dianya masih ada di situ. Jadi memang semuanya juga balik lagi kepada masing-masing karakter. Dan itu tuh butuh banget proses ya. Jadi kalau misalnya kita memang pengen cepat, ya jangan dulu terfokus pada yang tidak bergerak, kan dulu tuh seperti itu sih rumusnya. Betul, Jadi betul. fokuslah kepada yang bergerak sambil kita membantu yang tidak bergerak gitu. Jadi ibaratnya semuanya terlewati. Jadi itulah yang dimaksud dengan karakter mulia. Jadi semuanya bisa tertangani. Jadi problem solver lah ibaratnya. Itu Iya, adalah betul. salah satu karakter mulia yang bisa kita lakukan gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang sulit sebenarnya gitu. Cuman mungkin diri kitanya aja sendiri yang suka mempersulit hal tersebut. Jadi insya Allah tuh, Betul. jadi itu tuh kan sebenarnya nggak harus kepribadian yang bukan hanya terjadi di Pesiar Baitullah sih sebenarnya gitu. Sebenarnya Siapapun untuk teman-teman semua yang generasi. berada dimanapun gitu, profesinya apa, itu tuh memang penting banget gitu. Dan karakter mulia ini akan membangkitkan diri kita untuk lebih terus bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Nah itu satu ya Mi. Nah kita langsung melangkah nih yang kedua, bahagia. Kedua, Kenapa sih oke. kepikiran kok harus bahagia ya gitu? Ya kan kalau kita punya persoalan tuh kan kita cenderung langsung lebih kepada mengikuti persoalan tersebut, yang akhirnya tuh menjiwai gitu kan, mempengaruhi jiwa kita persoalan tersebut. Jadi pemarah lah, jadi menggerutu lah gitu kan, jadi suka mengeluh lah gitu kan, terus apalah gitu kan, yang akhirnya tuh cenderung lebih kepada pribadi yang akhirnya merugi gitu. Nah bahagia itu ternyata kan ada kan di surat-surat Al-Quran gitu kan, bahwa ibaratnya tuh kayak di surat Al-Waqiah gitu kan, kayak bersenang-senang lah gitu kan. Ibaratnya tuh memang kita itu
makhluk surga kan tadinya kan Umi ya, waktu zaman Nabi Adam tuh makhluk surga. Iya. Nah di surga itu kan kita tuh kayak jini gitu kan Mi, jini oh jini gitu, kalau ngedip gitu pengen es krim ngedip gitu kan, pengen ini ngedip gitu kan, tanpa kerja makan banyak gitu kan, tinggal duduk diam gitu kan, semuanya tersedia gitu, disiapin sama bidadari gitu kan. Nah itu tuh memang bisa kita dapetin. Tapi apa yang menjadi kunci dari semua itu sebenarnya gitu ya, bukan persoalan dosa dan bagaimananya sih gitu ya, itu mah pasti tidak terhindar. Ternyata apa kitanya tuh harus bahagia Mi gitu. Ya Betul. benar Teh Ani, katanya kayak lagi umroh ambu seperti di surga gitu. Iya benar. Ya Iya, kan? benar. Dan kan kita kan selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban ya, kayak Umi tiba-tiba ada yang ngasih apa, Umi tiba-tiba Iya, ada yang iya. gimana gitu kan. Karena di situ kita bahagia Mi, kita nggak mikirin apa-apa, persoalan kesulitan dan sebagainya nggak kepikiran gitu, kita bebasin hati dan pikiran kita karena kita merasa bahagia gitu. Nah karakter bahagia ini apa ternyata benar-benar menarik rezeki gitu Mi, menarik segala sesuatu hal yang di muka bumi ini tuh yang bersifat positif. Asalkan kayak kita bahagia magnet Mi, gitu ya, Bu. Kayak magnet jadi paket. ditarik sama kita gitu. Yes. Hal-hal Betul. baik Jadi kita. kalau Umi bahagia, apa yang Umi harapkan itu akan datang gitu, datang Yes. dengan sendirinya gitu. Nah, si kebahagiaan itu tuh apa sih yang harus kita upayakan supaya kita selalu bahagia, kan gitu ya? Gimana Iya. sih rasa bahagia orang saya lagi dikejar-kejar hutang gitu kan? Gimana nih saya bahagia orang beras aja lagi apa butuh gitu kan ya? Nah, apa gimana nih saya bahagia persoalan saya banyak banget gitu kan? Ya memang lagi begitu, itu yang harus kita lakukan adalah bersyukur gitu ya Mi ya. Yes. Jadi bersyukur Betul. itulah yang membuat diri kita bahagia. Ya, kalau kita nggak bersyukur nggak mungkin kita nemu bahagia, karena kalau bahagia itu ada hal yang harus kita lepas. Contoh nih teman-teman megang sesuatu, kita kepal gitu ya, keras banget. Itu tuh kuku kita tuh langsung nusuk ke kulit tangan kan Mi, ya kan? Akhirnya Gitu. berdarah. Ini anggap aja duniawi atau persoalan yang sedang kita hadapi gitu, kita pegang gitu sekuat-sekuatnya, malah diri kitanya yang luka gitu kan. Tapi coba Luka, kita iya, lepasin gitu. Kita lepasin aja gitu, lepasin gitu kan. Lepasin aja. Ya udah gitu, nggak ada persoalan apa-apa gitu sebenarnya gitu. Itu kan cuman kekhawatiran kita aja gitu. Nah, akhirnya yang harus kita upayakan adalah seperti itu. Jadi rasa bersyukur itu melepas, berserah gitu. Sat gitu kan. Udah bahagia gitu. Melepasnya bukan melempar, menghindar gitu dan kemudian tidak Enggak. ini ya, tapi Iya, cuman jadi melepas. jangan digenggam gitu. Jadi dunia ini jangan digenggam. Dunia ini kan bukan hanya sekedar apa yang kita punya, harta dan sebagainya, tapi persoalan juga dunia. Persoalan gitu ya Mi, kita- betul. betul. Segala hal yang digenggam itu jadi kayak kita merasa kepemilikannya gede gitu, karena kita ngerasa apa-apa yang ada di kita itu adalah punya kita, sehingga ya udah kita akhirnya lupa bahwa itu semuanya datang dari Allah. Iya. Gitu. Iya, jadi kategori bahagia itu adalah segala sesuatu yang harus kita upayakan, bagaimana kita melepaskan gitu. Melepaskannya itu bukan berarti kita lari ya, bukan kita lari, bukan dari kita ngumpet gitu kan, dari segala persoalan enggak. Tapi ya memang kita harus melepas gitu Mi. Dulu Ambu waktu itu ada satu persoalan yang memang si persoalannya itu cukup besar gitu. Dan itu sangat melibatkan banyak orang gitu kan. Dan itu tuh sangat mempengaruhi banget gitu, mempengaruhi banget hal-hal yang ibaratnya tuh kayak yang gimana sih Mi, ke distract-nya tuh abis lah gitu. Jadi kayak yang kita tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kayak yang aduh aku tuh harus ngapain ya gitu. Kayak yang bingung aja gitu. Bingung aku harus ngapain ya gitu kan. Dan itu tuh benar-benar membuat diri kita tuh kayak mati kutu gitu. Aduh aku harus ngapain ya gitu kan. Itu tuh karena ada sesuatu hal yang belum kita lepasin. Kalau zaman sekarang mah bilangnya move on gitu. Move on atau Umi gitu kan. Gitu kan. Nah itu tuh memang berat gitu, karena ada sesuatu hal yang udah jadi habit gitu, yang udah jadi kebiasaan gitu kan. Ketika kita mau lepas tuh kayaknya tuh jadi
sulit gitu. Ya kayak saya, Abah gitu kan kadang-kadang suka ceplosan gitu kan ya, hal-hal masa lalu gitu kan. Ya itu kan karena sudah masuk ke alam bawah sadar gitu kan. Nah, Yang betul. akhirnya untuk merilisnya tuh memang butuh waktu gitu. Karena itu sesuatu hal yang benar-benar kita pegang banget gitu kan. Kita pegang banget gitu. Kalau kata banyak orang mah terlalu masuk ke hati katanya gitu. Lu mah masuk ke hati gitu kan gitu kan. Nah, sebenarnya itu memang sesuatu hal yang manusiawi banget ketika kita mencintai sesuatu kan, Mi, gitu kan. Mencintai anggaplah kita kalau cinta dengan kekasih kita gitu ya, suami apa sebagainya gitu. Kalau terlalu dalam, Umi kan kerasa sakit hatinya gitu ketika Abi meninggal gitu kan. Padahal memang udah waktunya kan, memang takdir gitu kan. Dan itu kita paham banget gitu. Tapi ketika terjadi kejadian itu kok hati kita sakit ya gitu kan. Nah, itu tuh mempengaruhi banget kan perjalanan hidup kita gitu. Nah, hal ini tuh benar-benar membawa ke sesuatu hal yang seolah-olah kita tuh hidup tapi kok berasa kayak nggak pengen hidup gitu, mati enggan hidup enggan gitu kan jadinya gitu kan. Nah, akhirnya tuh rasa bahagia tuh melorot lah gitu, nggak ada gitu, karena kan waktu itu tuh bahagia itu karena memang sesuatu halnya tuh jadi bahagia gitu, karena kita punya sesuatu hal gitu kan, karena kita didatengin sesuatu hal, karena kita ada sesuatu hal jadi bahagia gitu. Bukan sesuatu yang ibaratnya pada saat kita dalam kondisi yang minim atau tidak sesuai, itu kita nggak bahagia gitu kan. Itu udah biasa, tapi gimana kalau yang kayak gitu tuh kita bisa bahagia gitu. Nah, itu tuh sesuatu hal yang memang sangat berkaitan dengan rasa kebersyukuran gitu. Makanya kan orang suka bilang gitu kan, aduh lu mah nggak banyak bersyukur katanya gitu, jadi begini gitu kan. Ya akhirnya kan itulah yang harus kita upayakan. Jadi bahagianya Umi, bahagianya Ambu itu kan akibat dari rasa kita selalu bersyukur gitu, Mi. Yes, betul, betul. Jadi kalau kayak ibaratnya hati kita itu sebuah ruang kosong, ibaratnya ruang kosong itu kalau tergantung kita mau isi apa gitu kan. Tergantung kita mau isi apa. Kalau isi ruang kosong itu kita isi dengan rasa syukur gitu kan. Terus berarti rasa syukur kita harus ngegali-gali lagi ya, lagi apa yang udah Allah kasih, nikmat apa yang udah Allah kasih ke kita. Kalau belum sempat kesebutin satu-satu, Umi pernah spill dulu udah agak lama banget di episode awal butir ini kita bikin jurnal syukur ya, Ambu ya. Jurnal syukur. Itu tuh kalau kita sehari aja mampu menemukan hal-hal yang bisa kita syukuri sehari 1 atau sehari 2, sehari 10, dan pastikan rasa syukur yang berbeda-beda di setiap harinya itu kebayang. Kita bisa ribuan, jutaan rasa syukur yang akhirnya hati kita tuh ruang di hati kita itu dipenuhi dengan rasa syukur. Jadi kita benar-benar bisa melupakan apa-apa yang sebenarnya mungkin perih, apa yang sebenarnya mungkin luka karena digenggam gitu kan, yang tadi Ambu bilang tuh. Itu bisa jadi kita kan sebenarnya di hati kita juga ada luka-luka akibat diri kita sendiri yang terlalu menggenggam gitu. Nah, itu kalau semua itu sudah diisinya dengan ruang syukur, akhirnya dia akan menepis dengan sendirinya sih, Ambu. Kalau Umi lihat misalnya si satu wadah diisi air gitu ya, di situ mungkin ada daun-daun kering, ada apa gitu kan. Terus baskom itu isi air dan airnya penuh, akhirnya si daun-daun berjatuhan nggak sih, Ambu? Luber kan airnya jatuh keluar. Yang ada cuman air bersih, bening. Itulah rasa syukur gitu. Jadi ketika kita benar-benar memenuhi ruang hati kita dengan rasa syukur, itu tuh nggak akan tersisa yang namanya kesedihan, yang namanya luka. Itu gambaran di logika Umi ya, Ambu, seperti itu. Iya, ya secara keilmuan itu pernah dikaji, Mi. Jadi ada keilmuan dari Barat mengkaji antara orang yang bahagia sama orang yang penuh dengan kesedihan, gitulah ibaratnya ya. Dia bandingkan kehidupannya itu selama sekian tahun gitu. Ini orang yang kelompok orang yang bahagia sama kelompok orang yang nggak bahagia. Dan ternyata kelompok orang yang nggak bahagia, walaupun hidupnya kita kategorikan dia makmur, dia itu selalu mendapatkan sebuah persoalan-persoalan gitu.
ada lagi persoalan, ada lagi persoalan yang sepertinya tuh kayak yang dilemparin terus gitu kan. Dan apa sih persoalan-persoalannya itu tuh akhirnya banyak banget yang membuat diri merekanya itu akhirnya ada yang jadi ke kriminal lah gitu kan ya, ada yang jadi sakit lah Mi gitu kan ya. Apa ada yang jadi hubungan antar personalnya juga kurang baik gitu kan ya. Dan lebih kepada bukan mati cepat sih, jadi meninggalnya itu tuh lebih kepada apalah gitu yang kurang baik lah gitu Mi gitu, jadi kayak tragedi lah apalah gitu kan, yang karena sumpah serapah yang sering mereka ucapkan gitu kan. Nah, kalau berbeda dengan grup orang yang bersyukur, walaupun misalnya kita lihat mereka kehidupannya tidak terlalu cukup gitu ya, karena mereka selalu bersyukur, kehidupannya tuh sepertinya tuh adem, tenang gitu kan ya. Setiap persoalan kehidupan tuh selalu ada gitu solusinya gitu, dan solusinya tuh selalu menjadikan mereka lebih positif gitu. Kehidupan sosial mereka juga lebih baik gitu kan. Terus juga setiap persoalan ekonominya gitu kan ya, walaupun pas-pasan itu selalu terpenuhi gitu kan ya. Apa-apa tuh pokoknya terlihat banget ada keajaiban-keajaiban gitu. Dan hidupnya tuh sehat walaupun mereka sakit jantung atau apa gitu, mereka menikmati gitu kan, kanker segala macam gitu, mereka menikmati gitu. Jadi kalau orang yang bersyukur itu segala sesuatu hal yang menimpa mereka itu selalu dianggap keberkahan gitu, sehingga positiflah selalu yang terjadi pada diri mereka, walaupun misalnya nih persoalannya tuh tidak selesai gitu ya, tapi mereka mampu melewatinya gitu kan, karena persoalan itu kan bukan selalu diselesaikan Mi, ada sesuatu hal yang memang itu tuh jadi pelajaran aja buat kita gitu kan. Nah, si riset ini Mi akhirnya memberikan kesimpulan bahwa oh ternyata manusia yang selalu bersyukur itu hidupnya itu lebih mapan gitu, mapan dalam arti mapan jiwanya gitu Mi, mapan jiwanya gitu ya, dan dia memberikan efek yang sangat positif kepada sosialnya gitu, dan dampaknya ini sangat luar biasa gitu. Nah, terus dibandingkanlah dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang sukses yang selalu bersyukur gitu. Nah, mereka itu efeknya tuh banyak banget ke dunia yang lainnya gitu, dan memberikan sesuatu hal yang sangat positif. Jadi efek bahagia ini tuh ternyata menular Mi. Jadi kalau Umi bahagia gitu ya, itu tuh menular ke saya, menular ke gitu kan. Jadi orang tuh kok sama Umi teh meni asa adem gitu kan, resep gitu di Umi teh gitu kan. Padahal kita kan lagi pusing gitu kan ya. Tapi karena kita selalu mengeluarkan efek bahagia, orang tuh jadi ketularan gitu. Aduh, bahagia nih gitu. Nah, kalau kita sebagai peziarah baitullah Mi, ketika kita ada rasa bahagia terus-menerus gitu ya, apalagi pada saat kita presentasinya tuh dengan rasa bahagia, sukacita gitu kan. Orang tuh langsung terpengaruh gitu kan Mi, gitu kan. Dulu saya pernah belajar tentang public speaking, how to influence, to influence people gitu. Ya itu dari kitanya dulu Mi, gitu, dari kitanya dulu. Kalau kitanya bahagia, kalau kita bawa baru kita bisa mempengaruhi. Orang juga tidak akan menangkap sebuah sinyal positif ya dari apa yang kita sampaikan, walaupun apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik gitu ya, karena mungkin itu yang dibilang hadir hatinya itu ya Ambu ya, jadi kita belajar menghadirkan hatinya gitu. Iya, jadi efek bahagia ini bukan hanya semata-mata buat kehidupan kita aja gitu, tapi mempengaruhi kehidupan orang lain gitu. Makanya kan banyak yang bilang gitu, pensiar baitullah, kalau deket sama pensiar baitullah tuh seneng banget gitu, karena kan kita selalu membawa kabar gembira kan Mi, gitu kan, kita memperlihatkan kabar gembira, kita kasih solusi, kita liatin video perjalanan, kita ajak mereka masuk ke gitu visualisasinya gitu kan, kita bangkitkan gitu rasa giroh mereka gitu kan, secara spiritual gitu, dan itu tuh harus dari diri kitanya yang lagi bahagia gitu. Maka kita tuh harus punya settingan gitu Mi, settingan nih. Memang nggak apa-apa sih manusia nggak bahagia dulu gitu, misalnya aduh supak gimana gitu, boleh gitu, tapi jangan terlalu terbawa sampai kelamaan gitu. Udah langsung balik kanan gitu, balik kanan tuh maksudnya udah cepet-cepet bahagia lagi gitu, karena bahaya buat diri kita kalau kita seperti itu. Itu sih Mi, yang bahagia ini.
betul. Dan gini, kalau sebetulnya kan orang gitu kan, orang tuh ngelihat kita tuh di permukaannya. Mm-mm, mm-mm, Orang mm-mm. nggak bisa menyelam jauh ke dalam lubuk hati kita gitu. Jadi Iya, paling tidak bahagia itu terlihat dari misalnya mimik wajah luar. yang senyum gitu Iya, dulu, itu paling sederhana itu. senyuman yang Berarti lebih sumringah gitu kan. betul. Jadi lebih mengerucut ke kayak ini kan ngobrolin tentang bagaimana sikap bahagianya peziarah Baitullah itu mungkin kita sering diajarin senyum 5 senti 2 kanan, senti 5 kiri, senti 2 kiri senti gitu ya kanan. ampun ya. Iya, Gigit terus pensil katanya senyum gitu kan. sapa-sapa. Kayak gitu. Dan itu hal sederhana yang bisa kita tampakkan dari luarnya gitu, bukan Iya, kalau di benar. dalam kan di dalam tuh cuman bisa dirasain loh sama orang gitu kan. Jadi Mm-mm, mm-mm. nyampainya tuh ke rasa lagi, ke hati lagi gitu. Tapi kalau misalnya cover luarnya itu benar-benar harus harus ada yang dirubah dulu. Memang dari dalam hati sih munculnya. Jadi dia akan keluar senyuman yang tulus kalau hatinya juga tulus gitu kan. Ambu ya Iya, seperti itu iya, ya. iya. Cuman Ya, dari bersyukur situ aja dulu, Mi. Kayak gini nih, betul. Mi. Kita kan suka dapat kabar gembira. Orang nanya-nanya aja senangnya udah kayak apa Ya gitu, itu luar kebangetan gitu. biasa Nah, itu gitu ya. aja, kayak begitu aja, Mi. Jadi pada saat kita mendapatkan apa sejamaah atau Bergabung gitu lagi. ya. Si apa tuh ibaratnya itu tentang persoalan lah gitu Mi ya. Responnya itu ya Saat udah itu. tarik nafas, bersyukur semua kejadian atas izin Allah gitu kan. Ya udah alhamdulillah gitu. Insya Allah saya siap menghadapinya gitu kan. Senyumin aja kan gitu kan. Ada kata-kata selalu senyumin aja. Ya udah senyumin aja. Senyumin aja tuh kan kadang-kadang orang tuh suka ke sinis ya, lebih kepada sinis gitu. Jadi ada seseorang yang tidak sesuai dengan hatinya gitu kan, atau tidak sesuai dengan sesuatu hal gitu ya, akhirnya dia bikin status gitu, cukup tahu aja, senyumin aja kayak gitu. Aku kan suka lihat tuh orang-orang bikin status. Nah, kita menghadapi kehidupan tuh gitu aja, cukup tahu aja, senyumin aja, gitu aja. Jadi kita efeknya tuh bahagia. Iya, iya, betul. Eh, Iya, iya, iya. Gak Oke. masalah, tapi kalau kayak cukup tahu aja jadi gimana gitu ya apa. Kadang-kadang kan gini ya, kadang kita belajar juga nih. Kayak Umi juga nemuin satu Mm, video bagus nih tentang bagaimana kita mampu ngasih vibes positif hanya sekedar di status WhatsApp gitu ya. Jadi status WhatsApp yang bagus itu yang ngasih apa sih? Bukan hanya sekedar memberi inspirasi, edukasi atau apapun, tapi lebih kepada nunjukin itu tuh jadi nunjukin karakteristik kita sebetulnya gitu. mm, Kalau misalnya di setiap status WhatsApp tuh kayak gerutuan. Lu suka lihat nggak Ambu ya status WhatsApp kadang cuman mau ngegerutu tapi distatusin di WhatsApp. Rasanya aduh nih orang kapan bahagianya ya, kapan bersyukur ya gitu sampai. Nah, tapi beda beda caranya ketika kita tuh niat bersyukur gitu, menginspirasi orang dan lain sebagainya dengan kita menampilkan kadang karena kita butuh personal branding juga ya untuk di dalam apapun itu gitu di dalam bisnis kita, maka kita mencoba mengupload apa-apa yang positif, kegiatan-kegiatan positif itu bagus sepanjang itu menginspirasi dan memberikan apa vibe positif untuk yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kira-kiranya malah jadi kayak kok jadi kayak ngomongin orang ya. Oke, nah itu juga kan balik laginya ini adalah ke kajian kita karakter mulia itu salah satunya kan sayang banget ya Bu kalau misalnya di dalam status kita isinya tuh hal-hal yang enggak banget gitu. Padahal kita tuh pesiar itu loh. Kenapa sih nggak diisi dengan inspirasi, video-video bagus yang menginspirasi banyak orang ke Baitullah kan? Itu sayang banget kalau isinya tuh cuman sekedar keluhan atau cuman iya, sekedar iya, kayak gerutuan gitu kan? iya, Gitu. iya. Jadi ini juga salah satu membentuk karakter mulianya dari seorang pesyair Baitullah. Berarti mulai saat ini yang masih suka kasih apa namanya status-status yang
nggak ada manfaatnya, berarti mulai dihempas gitu ya, diisi dengan status-status yang punya nilai manfaat, terus mengedukasi, menginspirasi, berdakwah gitu, seperti itu. Karena ada juga kan aku kalau cuman bilang misalnya cuman mau bilang cukup tahu aja terus di statusin kayak gimana gitu. Ini kan tempat curhat itu kan bukan di situ. Kalaupun misalnya ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati kita, ya nggak usah diungkapkan gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal dengan orang tersebut, ya kita tanyakan gitu kan, apa sebabnya gitu. Memang kalau kita mendengarkan berita secara sepotong-sepotong, apalagi ada keberpihakan, itu pasti tidak akan sesuai gitu kan. Si bentuk karakternya tuh jadi kayak yang nggak mau menemukan satu titik temu gitu. Jadi pengen ada jawabannya tuh sesuai dengan harapannya dia gitu. Jadi kalau misalnya jawabannya dia tuh pengennya tuh lo tuh ngejawabnya tuh pengen kayak aku begini gitu kan, gitu kayak gitu nih. Sesuai dengan inginnya gitu. Ya gitu. Jadi nggak bisa ya, semua sesuatu hal juga ada alasan, ada sebab musabab gitu kan. Jadi kadang-kadang dari jiwa kita yang begitu gitu ya, akhirnya mempengaruhi orang untuk tidak bahagia jadinya gitu. Jadi kayak akhirnya tuh orang tuh jadi milih akhirnya deket si Umi mah nggak bahagia gitu kan gitunya. Seriusan orangnya gitu kan, atau dia mah nggak enak ngomongnya gitu kan gitu. Jadi kayak betul. Akhirnya gitu. Kalau dalam pergaulan gitu ya. Tapi kalau dari sisi siar Baitullah, kita yang jualannya jasa dan secara visual harus terlihat keren gitu kan ya, orang jadinya tuh kayak gini, ini ada apa sih si Umi gitu kan, sampai bikin status kayak gini, oh ternyata si Umi teh orangnya gini ya gitu kan, jadinya ada penilaian. Betul, dan itu akan mempengaruhi ke personal ya, jadi kayak personal branding kita. Personal Jadi branding kita. orang tuh jadinya akhirnya gini, oh si Umi teh gitu gini ya gitu. Ya udah cukup tahu aja. Gitu. Dia gitu kan, orang lain ke kita jadi gitu. Ya, betul. Oke, yang terakhir adalah sejahtera nih. Sejahtera di sini kita selalu berpikir bahwa sejahtera nanti kan kelihatan berarti kita harus banyak uang gitu kan ya, maksudnya berkecukupan gitu. Sedangkan kondisi saat ini tuh rasanya bisa dibilang belum bisa disebut sejahtera. Tapi ternyata di situ rumusnya adalah ketika kita berbicara tentang keberlimpahan atau berbicara tentang sebuah perjalanan yang sifatnya bisa dibilang mahal, nggak bisa dong kita penampilannya apa adanya gitu kan. Kelihatan banget gitu kita susahnya gitu Mi. Nawarin umroh harga 40 juta, terus kita ngomongin fasilitas gitu ya, fasilitasnya VIP bintang 5 apa gitu kan, tapi ngelihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tuh tidak meyakinkan gitu kan ya. Walaupun misalnya kita udah berangkat gitu kan, tapi kalau misalnya kita kelihatan banget tidak memperlihatkan diri kita dengan visual yang bagus gitu kan, itu tuh orang tuh jadinya tanda tanya gitu, ini bener nggak ya si Umi, jangan si Umi tukang tipu lagi gitu kan. Gitu kan. Nah makanya sejahtera itu minimalnya kita memantaskan diri lah nih, memantaskan diri dari pakaian gitu kan. Makanya kan saya selalu bilang kalau bisa mau ketemu calon jamaah tuh pakai seragam aja. Maksudnya gini, khawatir kalau baju kita yang ada gitu terlalu apa adanya gitu Mi. Beda kalau kita pakai seragam nih gitu kan, nggak kelihatan kan orang susahnya gitu kan Mi. Lebih menunjukkan profesionalitas kita ya Bu ya. Lebih ke situ gitu kan. Jadi kerapihannya gitu, memperlihatkan identitas kita juga gitu kan. Dan orang tuh tidak berpikir apa-apa gitu tentang tentang secara visualisasinya kita gitu. Jadi kita terlihatnya tuh perwakilan dari rihlah lah gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya kita nyewangi gitu ya Mia, kita nyewangi pakai jam tangan, ibaratnya bajunya juga walaupun nggak mahal terlihat bagus gitu kan. Orang mah fashionable lah gitu kan. Itu
memperlihatkan banget bahwa menurut orang kita tuh sejahtera. Makanya kan nggak aneh kalau Umi tuh selalu dilihat orang kayak yang banyak duit aja. Orang Umi Yes, kemana-mana pakai mobil, benar. ya kan? Benar. Pakai mobil, dandan cantik, Kalau Umi nggak, apalagi sekarang mah ganti-ganti tas, pakai lipstick gitu kan Umi teh. aduh. Iya, Mungkin iya, Umi nggak iya. punya duit gitu kan orang begitu. Iya, betul. Dan itu tuh kayak jadi doa nggak sih Ambu? Jadi kayak kita berpikir "Oh, alhamdulillah teman-teman menganggap artinya itu satu doa sudah tersampaikan gitu kan, sudah diluncurkan gitu doa sama Allah bahwa iya ya Allah sejahterakan Umi, sejahterakan supaya Umi itu banyak uangnya gitu kan. Iya, Alhamdulillah, alhamdulillah supaya bisa berbagi dengan banyak orang. Iya, gitu kan. Jadi Gitu. pernah ada yang bilang gini, udah kita kalau misalnya belum kaya pura-pura kaya gitu. Tapi kalau menurut aku pura-pura kaya atau pura-pura banyak uang, pura-pura kaya gitu juga harus hati-hati juga sih, gitu kan. Takutnya kita jadi penipuan diri juga gitu. Karena pengen ada satu hal yang ingin divalidasi, jadinya tuh maksain diri gitu Mi gitu. Iya, Nggak seperti betul. itu sih gitu. Jadi sikap Nggak sejahtera gitu di ya. sini itu kalau di Konsepnya dalam begitu. pekerjaan lebih kepada profesionalisme. Betul, betul. Kalau Dan secara juga ilmuwan marketing, bagaimana 3V kita jalan ya nih ya. ya betul. Vokal, visual, Udah pernah verbal. belajar Bu dari Abi dulu ya. Jadi ada salah satu teman Abi waktu itu dia itu sebenarnya kalau secara di dapurnya gitu di belakang layarnya di dapurnya itu beliau itu yang kayak ibaratnya dulu pernah kejadian seperti yang Ambu alami gitu dulu sampai beliau terlilit amanah yang begitu besar dan sebagainya. Tapi di depan apa namanya customer klien dia tuh selalu profesional ibaratnya kayak mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala itu tuh bener-bener semuanya yang branded gitu. Awalnya Umi tuh berpikir kayak gini, ini tuh kayak orang ketinggian gaya hidup nih gitu sampai akhirnya terlilit hutang besar dan sebagainya. Ternyata Abi itu berusaha untuk memberikan pemahaman ke Umi bahwa jadi buat di posisi dia personal branding apa jadi ujung rambut sampai ujung kakinya itu adalah bagian dari jualannya gitu ibaratnya kayak gitu kata Abi. Jadi itu yang dia tampakkan ke klien gitu ke klien ini bagian dari dia jadi menunjukkan apa yang ada di dirinya gitu personal brandingnya seperti itu. Jadi buat dia kayak mungkin buat kita gitu beli sepatu harga misalnya 5 juta apa 10 juta tuh kayak aduh bermewah-mewahan banget sih gitu. Tapi buat dia yang ibaratnya dapat kliennya tuh orang-orang yang ibaratnya kelas kakap kayak gitu-gitu itu tuh kebutuhan. Iya. Nah, kayak gitu. Iya. Nah setelah itu Umi baru paham gitu tuh baru paham oke berarti kita bisa pisahkan antara saat ini dia sedang terlilit amanah yang begitu besar itu juga hasil dari ibaratnya kesalahan di masa lalu cara dia menghandle kliennya kan seperti itu. Jadi oke, kalau begitu tidak untuk kemudian menurunkan passionnya dia gitu ketika apa yang saat ini terjadi seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana mencari cara agar menemukan jalan nih untuk bisa keluar dari persoalannya tanpa harus dia menurunkan itu semua. Jadi kayak nilai value-nya lah, mannernya dia gitu kan ya Ambu gitu, tanpa harus menurunkan value dirinya gitu. Nah Umi baru paham setelah ngobrol sama Abi itu dulu gitu, karena kan dulu tuh kayak mikir kenapa sih contoh misalnya ketika kita berada di ranah pesiar Baitullah tuh kenapa sih seragam teh harus banyak, harus ganti-ganti, harus apa, kenapa sih nggak satu doang gitu kan sekecil itu aja kadang Umi tuh kan dulu tuh kayak gitu. Nah, dan Umi juga ke Ambu suka kayak gitu dulu tuh suka kenapa sih harus gonta-ganti, emang harus ya gonta-ganti emang gitu-gitu lah pokoknya. Nah sekarang tuh baru tahu gitu, baru mahamin setelah beri pemahaman sama Abi. Jadi kalau kita ada di dunia yang profesional yang ingin orang, jadi kita mah hidupnya itu karena trust kan gitu, karena kepercayaan orang kepada kita gitu kan, maka ya kita harus ngebangun itu semua gitu, ngebangun kepercayaan itu dengan segala halnya, bukan cuman
keseluruhannya lah dari diri kita, itu hatinya, mau good lookingnya gitu ya Ambu ya. Eh, Fisik ya lain sebagainya. Oh ya oke lah kalau gitu. Jadi dari situlah Umi baru paham gitu. Oh, oke kalau Iya, gitu. iya, iya. Gitu. Nah, sekarang itu kan memang kalau kalau zaman sekarang mah kendaraan nggak terlalu dilihat sini. Maksudnya gini, Mm-mm. bukan nggak terlalu dilihat. Orang tuh lebih langsung ke personalnya langsung gitu Mi. Nah setelah itu barulah apa yang dia miliki gitu. Dan apalagi kalau misalnya dia good looking, good talking gitu ya. Apa terus apa namanya satu lagi itu kayak lovable gitu. Jadi kayak good looking, good talking, good manner lah, Lovable. ibaratnya lah Wah, kayak gitu ya. lovable. Jadi kalau misalnya kita good looking, ngobrolnya juga enak gitu kan. Terus udah gitu ngobrolnya enak, mannernya juga bagus gitu, attitude-nya gitu, good attitude gitu. Jadi attitude-nya tuh bagus gitu. Jadi orang tuh udah langsung deh kelepak-kelepak gitu. Oke deh, oke deh, oke deh, oke deh gitu. Iya, 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 iya gitu. Karena secara 3 detik pertama atau 10 detik pertama yang dia lihat itu visualnya gitu. Dan kalau Umi kan enak gitu ya kalau ketemu orang, kalau Ambu perhatiin gitu kan. Sekarang good looking Umi udah dapat, good talking mah dari dulu kan, good talkingnya gitu. Nah good attitude ya Umi juga udah punya gitu kan, makan lebih baik gitu. Nah itu tuh orang tuh ketika ngobrol, apalagi kalau Umi bicara tentang rumah yang harganya 5 miliar, orang tuh pasti ngeh gitu, oke gitu. Karena Umi bicara 5 miliar rumah itu tuh memang udah berilmu juga gitu kan, tapi Umi tuh penuh kepercayaan diri gitu. Dan orang ngelihat penampilan Umi juga gitu. Dengan Umi membicarakan tentang penawaran rumah yang seharga 5 miliar itu gitu. Jadi betul, orang tuh langsung anterin ya gitu. Liatin rumah ini, oke Pak, saya ada rumah di sana harganya 7 miliar gitu kan. Nah, kebayang dong kalau Umi dandanannya nah kayak sekarang gini nih. Ada yang mau beli ke rumah 7 miliar dari Umi. Iya, iya, iya. Iya bener banget Ambu, bener banget. Dan ini kebentuknya dari pengalaman ya Ambu, dari pengalaman, dari perjalanan gitu bertemu dengan banyak ibaratnya kalau bahasa di properti mah klien. Nah kalau kita di calon jamaah gitu ya, calon jamaah itu klien kita yang perlu kita servis sebaik mungkin gitu kan. Iya. Itu berikan pelayanan terbaik. Benar, karena calon jamaah juga ada yang kelas high lah ya, high potensial ada gitu. Jadi kayak mereka yang ibaratnya tiba-tiba pengen umroh bareng sama kita, tapi pengen upgrade gitu ya, karena hotelnya nggak pengen yang ini gitu. Kan kalau misalnya kita yang nggak siap, nggak ngerti gitu ya, lah bloh kan gitu kan. Iya Terus dia betul. kan nanya gitu kan, hotel di sini tuh yang di sini tuh gimana, yang ini gimana, gitu. Layanannya gimana, gitu. Terus liatin gambar-gambarnya. Kalau di sini tuh nanti sarapannya di sini ya, gitu kan. Kata aku ya, kebayang dong kalau kita belum pernah umroh di hotel itu, gitu kan ya. Kalau kita belum pokoknya mah. Pasti bingung, pasti kebingungan. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan sejahtera. Jadi insya Allah Oke, sudah ya, 3 poin tadi yang ya. mulia, karakter yang mulia sih lebih ke ikhlas kalau kata Ambu, bahagia itu lebih ke bersyukur gitu kan. Terus apa sejahtera adalah bagaimana kita memantaskan diri, itu aja sih. Oke, keren banget hari ini dan pastinya buat teman-teman pesiar Baitullah yang memang membutuhkan ilmu ini pasti ini dapat banget, daging banget karena kita nggak mungkin tiba-tiba jelek jadi seseorang yang punya manner yang bagus, yang sedahsyat itu kalau kita nggak belajar. Jadi selama ini kita akan terus bertumbuh tuh jika kita mau terus istiqomah konsisten gitu ya menjalani ini semua. Dan pastinya ketika kita punya persoalan, entah itu kesulitan apapun yang mungkin berkaitan dengan ranah kita atau enggak gitu, atau yang memang menjadi ganjalan atau hambatan kita untuk melakukan terus hal ini, maka mendekat terus ke apa namanya ke mentor kita, ke leader kita. Itu sih sebenarnya ya kuncinya ya Ambu ya. Jadi betapa banyak orang yang kadang dalam perjalanannya dia menghadapi kesulitan, kemudian dia nggak bisa menghandle kesulitan itu, ya tanpa dia merapat mendekat dia nggak akan dapat apa-apa gitu. Tapi kerasa begitu ringan, begitu mudah ketika sudah sharing gitu ya, sudah sharing dengan mentor gitu. Jadi
Jangan lupakan itu semua ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Umi untuk hari ini. Kita sudah ada di akhir acara. Mohon maaf atas keterlambatan saya di hari ini. Insya Allah besok saya upayakan tepat waktu ya Umi ya. Dan kita tutup ya Umi ya dengan doa di pagi hari ini. Bismillah. Semoga kita bermanfaat untuk semoga apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman yang hadir pagi hari ini membersamai Umi di roomnya Umi dan di roomnya Ambu. Kita akhiri dengan sesi di segmen terakhir butir ini dengan doa supaya apa-apa yang sudah disampaikan ini mendapatkan keberkahan, ridho dari Allah, rahmat dari Allah, dan Allah memberikan petunjuk untuk kita semuanya di setiap waktu kita yang akan kita lalui bersama hari ini ya. Baik, kita hadirkan hatinya, mungkin 5 menit kita akan bermunajat, ngobrol sama Allah, curhat sama Allah tentang apa-apa yang sudah kita jalani hari ini ya. Kita sama-sama awali dengan membaca istighfar ya, istighfar. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam tabarakta rabbana bis salam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, janganlah Engkau buat sulit apa-apa yang menurut pandangan kami sulit ya Rabb, tapi buatlah mudah apapun yang menurut pandangan kami sulit ya Allah, karena Engkau yang maha memudahkan segalanya ya Allah. Ya Allah, pagi hari ini ya Rabb, kami di hadapan Engkau saat ini ya Rabb, memohon kepadamu ampunan-Mu ya Rabb, ampunan dari segala dosa-dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dosa yang kami lakukan secara terang-terangan, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Ya Allah, jagalah diri kami dari terus-terusan berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Lindungi hati kami ya Rob, agar senantiasa tegak lurus di jalan-Mu ya Rob. Perbaiki lingkungan kami ya Allah, agar senantiasa memberikan cahaya dan keberkahan dan hal-hal positif di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, kami menyadari ya Rob, jalan ini tidak mudah untuk kami lalui ya Rob. Namun kami yakin dengan segala kuasa-Mu, dengan segala kasih sayang-Mu, dengan segala pertolongan-Mu ya Rob, kami akan merasakan semua ini mudah dan menjadi lebih banyak bersyukur lagi karenanya ya Rob. Maka dari itu ya Rob, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kemudahan di setiap apa-apa yang kami pandang sulit ya Rob. Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, bimbing diri kami ya Rob, bimbing terus diri kami ya Rob, agar di setiap langkah dan perjalanan kami ya Rob, kami selalu menemukan makna terbaik dari apa yang Engkau kami agung kepada kami ya Rob. Bimbing diri kami ya Rob, agar kami memahami setiap pesan-pesan yang Engkau berikan kepada kami di setiap peristiwa ya Rob. Dan jadikan setiap peristiwa meningkatkan derajat kami di hadapan-Mu ya Rob. Ya Allah, jadikan kami para pesyiar Baitullah Rihlatul Hidayah Wisata ya Allah memiliki karakter mulia ya Rob, memiliki hati yang senantiasa bahagia, bersyukur ya Rob, dan ya Allah, kesejahteraan yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai akibat dari rasa bahagia kami, dari rasa syukur kami, dan kemuliaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, izinkan ya Rob, di setiap program-program yang kami gelar ya Rob, Engkau meridhoi dan membersamai kami ya Rob, sehingga apa-apa yang kami programkan
terlaksana dengan baik sesuai dengan ridho dan karunia dan izinmu ya Rob, dan jadikan ya Rob di setiap kesempatan ya Rob kami hamba ya Rob mendapatkan peran terbaik ya Rob, peran terbaik yang dapat membawa amal jariah untuk kami menghadapmu ya Rob. Rabbana hablana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah bergabung pagi hari